Jadi koma 4 hari. Ya, 4 hari koma. 4 hari, 4 hari saja sih. Terus Jadi ngeri banget 4 ya, hari koma. ya patah sih, kaki saya patah. Kantong duit 3, 2, 1. Yuk kita ngobrol. Halo teman-teman sekalian. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama sahabat baik saya. Ya, dulu sebelum merit, waduh, saya sudah sering tanda kutip ya sekamar, maksudnya kesering nginep, ya kan. Wah, banyak dah sama dia dah. Ya. Nah, ada satu cerita yang menarik dari teman saya ini, ya, lewat satu peristiwa yang menurut saya cukup mengerikan. Tapi gara-gara itu hidupnya berubah 180 derajat. Ya, Tuhan ngangkat dia. Ya, nah, kita dengar cerita lengkapnya, kita panggil, kita ngobrol nih. Halo Bro Katiam. Halo Bro Liman, apa kabar? Iya, apa kabar Katiam? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, nah Katiam, ini kita lagi di YouTube saya nih ya. Ya. Nah, di IG saya, di Facebook saya. Nah, Katiam, Ya. saya mau Katiam coba cerita ke teman-teman, ya. Sekarang ini saya boleh cerita dulu ya Katiam ya sama teman-teman saya nih ya. Nah, teman-teman, jadi teman saya ini, ya, Bro Katiam ini, sekarang itu profesinya tukang nyembuhin orang. Ya, jadi beliau ini, ya, sekarang Tuhan memakai beliau ya untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya, seperti tulang belakang, syaraf kejepit ya, dan masih banyak lagi deh, nanti beliau akan cerita. Ya, antriannya banyak banget, sehari itu dia sibuk banget. Pokoknya kalau nggak minta jadwal mah nggak kebagian deh ya, dapat treatment pengobatan dari beliau. Nah, saya sendiri lagi di terapi ya, syaraf kejepit, kebanyakan duduk ya. Nah, tapi saya mau teman-teman dengar cerita beliau. Ya, beliau bisa seperti ini itu melewati satu peristiwa yang mengerikan banget menurut saya, antara hidup dan mati. Ya. Nah, Bro Katiam, coba Ya. cerita dong. Ya, pengalaman apa itu, Katiam? Ya, saya pernah alami kecelakaan, ya, ditabrak motor di Jalan Busway. Jadi waktu ditabrak saya muntah darah, hidung keluar darah, bengkak, pingsan, ya, jadi komanya 4 hari. Jadi koma 4 hari. Ya, 4 hari koma. 4 hari, 4 hari saja sih. Terus jadi ngeri banget 4 ya, hari koma. Ya, patah sih, kaki saya patah di ICU ya, ratusan orang ya mungkin dia saya. Di ICU berapa hari? Di ICU 4 hari. Jadi laporan bilang kayaknya ini berat kayak anak ini ya. Mungkin tunggu waktunya, kalau bisa hidup blow on, kira-kira jadinya blow on. Jadi karena geger otak ini bolong-bolong. Ya, bolong-bolong terus. Waduh. Akhirnya koma ya, pas hari koma di ICU, habis itu sadar. Nah, sadar tapi kira-kira 20 hari lah saya lupa ingatan. Nggak bisa ingat. Misalnya Bro Riman datang ke tempat saya di kunjungan saya masih bisa ngomong tapi kacau ngomongnya. Ya, kacau. Nah, begitu Bro Liman pulang, istri saya kasih tahu saya, tadi Liman datang di kamu. Nah, saya nggak ada ingatan. Ini nggak bisa disimpan memori saya. Nah, itu yang terjadi sama saya. Kamu, waktu itu juga dalam keadaan hidup dan mati juga ya, berarti? Iya, ya, kan kemungkinan nggak ada. Nah, lalu setelah kamu proses keluar dari rumah sakit, ya, itu kan kamu praktis belum bisa jalan dong? Kaki patah, nggak bisa. Itu aja. Itu masih nggak sadar. Saya masa ke WC masih pasang kateter yang mau dicopetin, mau dicabut. Nah, singkat cerita, proses kesembuhan total itu berapa bulan setelah kamu keluar dari rumah sakit? 20 hari saya baru bisa sadar bahwa wah, keadaan saya begini ya. Saya nggak sadar, sebelumnya saya nggak tahu, kayak anak kecil lah. Nah, kamu stres nggak? Sesudah itu stres berat. Stres. Apa yang buat kamu stres? Kan saya
kan saya dulu ada dagang ya, yogurt ya. Terus tiap hari kalau lihat, berarti kamu berpikir nggak bisa bisnis lagi gitu kan? ya kayaknya berat lah ya. Keadaan lagi begini. Punya ketakutan, mungkin trauma ditabrak ya. Takut sampai jantung saya bisa debar. Nah, makanya saya gak heran kenapa orang bisa bunuh diri ya. Saya baru bisa mengerti gitu. Wah, orang kalau sampai stres itu berat. Saya stres berat. Nah, terus ada yang teman datang dia saya kan waktu itu. Terus ada yang kamu ini aja, jadi sensei aja. Kamu kan papa kamu kan jago. Oh, berarti sebelumnya itu kamu bisnis di kuliner ya sebelumnya? Ya, dulu ada kuliner, ada. Oke. Berarti setelah keluar praktis kamu nggak bisa ngerjakan bis lagi. Nah di situ Katiam kamu mulai stres tuh ya. Nggak tahu mesti ngapain gitu ya ke depannya. Nah, abis itu pas teman kamu ngarahin kamu di bidang pengobatan ya, seperti Shinsei, kan bukannya kamu dulu ada backgroundnya memang suka sama pengobatan itu kan? Saya ingat banget saya sering dipijit sama kamu. Saya memang papa saya kan ini Shinsei ya. Jadi dari kecil saya kebetulan memang suka kesehatan, suka hal kayak gini. Jadi saya belajar juga, suka tanya beliau. Makanya waktu dulu saya bersama dengan Bro Tapi Liman, belum pernah diseriusin. Belum pernah diseriusin. Ya, waktu itu udah bisa, bahkan saya belum praktik aja ada 5 orang yang nggak bisa hamil ya, lewat saya kasih tahu begini ini itu hamil 5 orang yang saya ingat, 1 di Batam, 4 di Jakarta. Waduh. Itu belum mulai praktek. Nah, sekarang lebih ini lagi. Nah, lebih maksudnya kamu urut itu wanita sampai akhirnya hamil. Saya gitu holistik kan? Ya, saya kan holistik, jadi bukan hanya urut aja. Saya holistik artinya gaya hidup harus berubah, apa yang harus makan, nggak boleh makan apa, jam tidurnya. Ya misalnya Bro Riman waktu itu datang, saya bilang, Bro Riman tidurnya harus jam sekian, jangan lewat. Nah, misalnya kan. Nah, jadi saya holistik, jadi dewa senam juga ada. Misalnya ada yang butuh, ini butuh saya ajarin senam, saya akan ajarin cara senam yang tepat buat orang itu. Nah, jadi kamu serius mempelajari pengobatan itu setelah kamu sembuh dari sakit dia tabrakan itu ya berarti ya? Ya. Jadi kan saya memang suka belajar kesehatan. Kamu belajarnya gimana tuh? Kamu seriusin belajarnya berapa lama? Bagaimana caranya? Seserius apa? Coba cerita dong. Tapi kan kamu memang punya turunan lah dari papa ya? Ya, dari papa saya orangnya suka belajar tentang kesehatan. Jadi banyak sumber dari buku, dari YouTube ya, dari di China, di Tiongkok kan banyak ya. Jadi kalau ke Tiongkok saya kan bisa banyak sumber ya. Jadi kamu kamu langsung ke sumbernya dong ya. Ya, jadi kan di sana bisa dapat banyak ilmu. Jadi sering ya bolak-balik berarti ya belajar ya di China. Ada ke sana tapi banyak lah, termasuk banyak di sini lah. Di sini kan ada. Nah, terus berarti sekarang udah berapa tahun nih Katiam buka praktek pengobatan terapi? Saya mulai dari 2016. 2016, oke. Nah, Katiam bisa cerita gak proses terapi kamu yang membuat kamu banyak? Saya dengar udah bukan puluhan nih, udah ratusan pasien yang kamu tangani. Ya. Belakangan ini lebih banyak lagi yang ini, yang ada benjolan di payudara. Yang susah tidur, tumor, ya, misalnya tumor, kita nggak, ya mungkin mereka cek macam-macam lah. Kalau saya bilang ada benjolan di payudara. Terus kayak saya juga ini kan seperti saya saraf kejepit juga banyak ya. Banyak. Ya di sini misalnya susah ada saraf kejepit di leher, ya banyak juga. Nah, susah tidur, treatmentnya Katiam apa yang istimewa menurut kamu? Saya holistik yang tadi saya bilang. Jadi saya maunya orang kalau sembuh dia nggak usah balik ke saya lagi, karena orang Islam itu saya ajarin mereka, saya kasih bekal. Kamu hindarin ini, hindarin itu, jangan makan ini, jangan makan itu, dan ajarin senam. Jadi
Oh, waduh. Berarti biasanya jarang di- balik di- lagi. Nah, dibekali lah. berarti istilahnya. kamu nggak hanya ngebenerin penyakitnya saja ya, maksudnya Iya. kamu juga mempersiapkan dia setelah sembuh, ya kan? Kan organ tubuhnya supaya nggak balik lagi kan harus dia harus makannya, tidurnya, Iya, senam betul, olahraganya betul. gitu ya. Ya, betul. Oh, makanya kamu nggak boleh suruh saya makan timun ya. Nah, holistik ya, saya ya. Jadi dari sisi makanan kadang-kadang kan banyak yang nggak bahas masalah ini ya. Jadi akhirnya Boro Lima jadi langganan tetap saya. Jadi berapa minggu, berapa bulan akan cari saya lagi. Selesai berapa bulan lagi kamu akan balik ke saya. Kenapa? Saya nggak kasih tahu kamu rahasianya masalah makan atau apa. Saya nggak kasih tahu kamu. Kamu akan mengalami kesalahan terus. Nah. Oke. Nah, apa Tiam? Kamu seneng nggak kalau ngeliat pasien sembuh tuh kayak rasanya gimana? Ada nggak cerita peristiwa yang paling kamu membekas? Ya pasien kamu happy banget sama kamu. Ya, Coba ceritain dong. Misalnya nih ada satu pasien saya yang umur 72 tahun. Dia 72 tahun? 72 cim-cim lah ya. Jadi tapi dia berapa lama lagi mau ke Jepang jalan-jalan. Cuma dia ada masalah di sini, saraf kejepit di leher. Terus diminta operasi, dia nggak mau. Dia nggak mau operasi. Nah, pas ketemu saya tanganin nggak berapa kali lah ya. Saya mungkin kurang lebih 5 kali ke atas ya. Nah, itu dia udah bisa ke Jepang, jalan-jalan udah enak, pulang. Saya tanya, gimana? Ai, udah enak? Dia bilang udah sembuh. Jadi sejak pulang ke Jepang udah nggak pernah cari saya lagi. Nah, ada satu lagi ya, ada satu encim. Ada lagi satu encim ya 70 tahun juga. Dia kadang-kadang bisa 3 hari nggak tidur. 3 hari nggak tidur. Nah, saya waktu saya tanganin, besoknya saya teleponin, saya hubungin mbaknya ya, susternya. Gimana? Ibu gimana? Wah, ibu kemarin jam 8.30 sudah tidur. Sampai pagi nih baru bangun. Pagi biasa 3 hari nggak bisa tidur. Sampai maaf nih, ngompol sampai nggak bangun dari ngompol. Iya, keasikan tidur. Itu yang ini ya. Wah, jadi kamu happy dong ya ngelihat apa yang kamu tangani sembuh ya? Ya memang saya sukanya itu dia sesuatu yang masalah saya perbaiki bisa kembali normal, saya senang. Coba berapa dong kalau mau hubungi kamu di nomor berapa? Nomor HP-nya berapa? 0818 saya ulangin 0818 8818 1873. Oke, sekali lagi. 0818 8818 1873. Oke, itu nomor telepon kamu ya yang bisa dihubungin ya. Nah, Tiam, berarti Tiam, saya nanya ini tujuan utamanya adalah saya ngelihat betapa Tuhan luar biasa banget ya membalikan keadaan yang di mata kamu, di mata manusia itu buruk, tetapi Tuhan balikan ya, jadi buat masa depan kamu nih ya sekarang ya. Oke, nah Tiam, coba Tiam, menurut kamu sendiri rasain apa sih? Bagaimana persiapan Tuhan buat kamu sampai kamu dipersiapkan sekarang bisa menolongin berbagai penyakit dari banyak orang? Ya, saya memang dari dulu suka kesehatan ya. Suka kesehatan, jadi suka pelajari tentang kesehatan, macam-macam saya pelajari. Terus dari kecil saya senang kalau di rumah dulu ada barang yang rusak atau apa, saya suka perbaiki. Saya memang punya kesukaan kayak gitu ya. Jadi satu mungkin itu yang. Berarti sekarang bukan perbaiki barang dong, perbaiki manusia. Perbaiki organ tubuh manusia dong. Iya. Termasuk bukan hanya tubuh, saya rasa jiwa termasuk, karena kalau di Chongyi ya, di Chongyi ilmu kedokteran di Tiongkok itu dia termasuk jiwanya juga dipulihkan juga ya kalau memang ada masalah. Oke, jadi kamu lihat benar-benar Tuhan pelihara kamu banget ya? Ya, amin. Waduh, luar biasa nih. Banget, ya. Nah, apa impian dan rencana Kak Tiam ke depannya?
ya. Ya, rencana saya ingin lihat lebih banyak orang lagi disembuhin, ya, disembuhkan lewat saya ya. Tapi di sini memang banyak yang bisa, tapi saya juga mau ambil bagian karena mungkin yang butuhkan banyak orang. Nah, saya ini salah satu punya kerinduan seperti untuk lihat orang sembuh ya. Misalnya orang yang ada benjolan di payudara bisa hilang tanpa makan obat loh, Bro Johan, Bro Diman, tanpa makan obat. Jadi lewat akupressure saya. Ya. Nah, nah Katiam berapa anak sekarang? Anak dua. Ya. Cerita tentang anak saya mau kasih tahu bahwa saya kan tinggi saya cuma 162. Anak saya yang pertama yang cowok 14 tahun sekarang sudah 168 lebih ya, sekian gitu. Wow. Ya, jadi masih Perbaikan bisa tinggi. Dong. Ya, karena kebetulan memang saya bisa tanganin orang yang nggak bisa tinggi tapi masih umur belasan ya, kelihatannya bisa. Iya, saya lagi tanganin juga sekarang. Jadi kalau umur belasan masih ada kemungkinan bisa bisa tinggi ya. Ya, anak saya yang cewek yang 11 tahun udah setinggi, udah di atas jidat saya nih, di atas mata saya. 11 tahun aja. Padahal saya pendek, istri saya juga pendek. Iya, jadi ini mereka berdua. Ya gitu sih. Oke. Iya, itu nggak bohong, itu benar. Ya, besok Bro Iman datang, kalau ada dia saya panggil dia lihat. Kasih Bro lihat. Iya, saya belum lihat yang cewek itu. Iya. Yang cowok udah. Nah, Tiam, coba Kak Tiam ada ada pesan nggak ya, nasihat kepada orang-orang yang ngalamin masalah ya, karena kan ini kan zaman susah nih Tiam. Ya kan, pandemi ini zaman susah, banyak orang kehilangan kerjaan. Ya kan, nyari duit susah, ya kan. Nah, kan Kak Tiam juga udah pernah ngalamin yang susah, bahkan bukan hanya susah soal ekonomi, bahkan mengalami hidup dan mati gitu kan. Nah, coba kan Kak Tiam juga udah menang nih dari stres waktu itu kan. Nah, coba Kak Tiam ada message apa nggak buat mereka? Dari sisi saya sebagai sensei, tubuh kita kalau dibaguskan, ya, dilancarin peredaran darah, tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya. Misalnya contoh lutut orang, kalau olinya habis ini, cari saya olinya, saya tanganin, olinya bisa keluar lagi. Pelumas di lutut. Nah, misalnya dia bisa sembuh asal peredaran darahnya saya lancarin. Ya, ini dari sisi saya sebagai sensei ya. Ya, bisa benjolan saya lancarin, ntar benjolannya bisa hilang. Gak bisa tidur sama, saya lancarin ya bisa. Berarti tubuh manusia itu luar biasa ya? Betul sekali, ya. Oke. Nah, jadi termasuk misalnya ada benjolan ya, kalau dari sisi kita benjolan itu pun karena kemampuan tubuh kita itu untuk mengimbangin keadaan tubuh kita, baru timbul benjolan itu. Misalnya ini guru saya, guru saya dia waktu itu kanker lambung. Begitu diperiksa, ditulisnya begitu, ternyata diketahui bahwa ada tumbuh sel paru-paru di lambung. Tumbuh sel paru-paru di lambung. Nah, ini udah tergolong kanker. Nah, tapi guru saya sembuh total ya, sembuh sendiri. Nah, kalau dari sisi kita dianya gini. Justru semacam kita kalau lagi perang kan, tentara dari paru itu dikirim ke lambung untuk tangani keadaan sana, udah darurat, dibantu di sana. Tapi kalau berarti maksudnya kita harus gimana supaya tubuh kita itu kuat gitu ya? Pertama kan apa yang kamu bilang tadi, mesti semangat terus ya kan, happy. Iya, happy, ya kan? Betul. Nggak boleh khawatir. Ya kan. Betul. Terus juga apa? Makan ya, Tiam ya. Makan juga harus dijaga. Ya, jadi jiwa kita ya itu emosi harus dijaga. Emosi itu mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Jadi itu satu. Jadi kalau dekat sama Tuhan, sukacita, gembira, itu penyakit hilang ya. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi teman-teman
Hati yang gembira adalah obat, ya semangat yang patah mengeringkan tulang ya katanya Ya, ya. betul. Jadi teman-teman kita udah lihat di sini bahwa ternyata apa yang masalah musibah bagi manusia, ternyata itu bisa jadi jalan Tuhan buat satu kehidupan yang luar biasa lagi. Ya benar ya Katiam ya? Ya, betul. Ya. Ya, dulu saya nggak kepikir Nah, mau kalau- jadi sensei. Memang nggak kepikir karena Oh, iya. nggak gampang urut orang itu tenaga keluar banyak. Saya rasa Iya. saya kayaknya nggak Kan kuat kamu seperti dulu bikin yogurt kan sama jualan Iya. konveksi ya, jualan Iya, baju ya. yogurt, import Oke. import handuk sama teman. Iya kan? Ah. Nah, sekarang pas peristiwa itu kamu seperti di-shiftingkan ya sama Tuhan ya supaya Iya, kamu fokusnya iya. nyembuhin dan Ya. memberikan kehidupan yang lebih baik lagi ya Saya- bagi banyak orang ya. Karena saya merasa saya punya talenta di sini, saya mau pakai ya karena itu ya ada satu kepuasan jiwa saya juga ya bahwa yang ada Oke. pada saya bisa saya pakai buat berkati orang lain. Oke. Ya, nah tuh teman-teman denger ya. Jadi bahwa jangan takut kalau ada masalah besar menimpa karena jangan-jangan itu jadi alat Tuhan ya untuk Ya. mengangkat hidup kita naik ke atas. Betul ya Katiam Ya ya? betul, ya betul. Saya mau ceritain Oke. bahwa waktu saya sadar kan 20 hari baru sadar. Waktu saya sadar, saya pertanyaan pertama dari saya nih ya kepada Tuhan adalah, Tuhan, apakah kejadian saya ini memuliakan namamu? Itu yang saya tanyakan, Woi. bukan mengeluh. Ada Tuhan, saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah meninggalkan Engkau loh. Terus begini hidup gitu ya? benar, Kok hidup kenapa kudus, mesti suci. begini gitu ya? Kenapa berkali-kali loh? Ini kan Bro Iman kan ikut kenal lama sama saya berkali-kali. Iya, Dia tahu kan apa banyak. yang terjadi sama saya. Ya, kaki saya patah, kaki saya ini patah Iya, sering. mungkin ada berapa kali. Ya, termasuk operasi mungkin 5 kali. Ya, kaki kiri saya ini. Nah, kenapa saya bisa alami ini Tuhan? Padahal saya semua enggak. Ya, jujur. Tapi Nggak kamu ngaco. akhirnya mengambil respon yang benar ya Tiam ya. Karena Dari semua masalah pasti itu ada ya. maksud Tuhan. Kita mesti percaya kepada Oke. Tuhan. Ya, Oke, percaya. dan Justru- karena respon yang benar, hasilnya jadi benar ya, jadi luar biasa kan ya. Saya percaya ya, pasti Tuhan pakai ya apa yang ada pada saya menjadi berkat bagi orang lain. Asal saya mau Oke. serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai ya. Itu sih yang Oke, saya ya. rasa. Jadi teman-teman lewat cerita Katiam ini kita nggak perlu khawatir ya intinya ya. Kita nggak perlu khawatir masalah banyak, tetapi Tuhan pasti angkat kita ke hidup yang lebih baik. Benar ya, Ya, Bro ya, Katiam ya? betul. Nah, saya sama Katiam juga lagi mau bangun buat websitenya. Wih, nantikan ya Katiam ya. Thank you. Ya. Ya, Kalau semoga Bro Liman, nanti- Bro Liman kalau kenal saya sampai hari ini oh, paling enggak yang saya ingat ada 3 peristiwa ya. Tangannya ini copot ya. Ini dipencet bisa masuk ke dalam ya. Terus tabrak orang pernah sekali. ya jadi berbagai peristiwa yang bertubi-tubi ternyata Tuhan punya rencana. Nah, itu Ya. hikmah dari cerita tentang Bro Katiam ini. Nah, teman-teman bisa banyak belajar ya bahwa Tuhan itu memegang kendali atas semuanya. Benar ya Katiam ya? Amin, amin. Oke. Katiam, Ya. thank you banyak buat Sama-sama. ceritanya. Sama-sama. Coba kita say hello dulu sama-sama kepada teman-teman. Ya. Ya. Baik teman-teman, thank you ya semua ya. Nah, bagi teman-teman jangan lupa kalau Anda nonton di Facebook ya, Anda join di Facebook grup Kantong Duit, di Instagram follow di Kantong Duit, kalau di YouTube ya Anda subscribe di YouTube Kantong Duit. Oke, sampai ketemu. Coba Katiam kasih halo sama teman-teman. Oh, ya. Thank you semua. Teman-teman. Bye. Bye, Tuhan berkati Bye. semua. Bye-bye. Bye. Sehat Tuhan selalu. berkati semua. Bye.